Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya dipercaya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Dan saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada saya secara pribadi. Karena selama 2 minggu ini ya, itu karena mungkin cuaca cukup dingin, jadi saya ini punya alergi dingin. Jadi tiap pagi selalu pakai masker ya. Bahkan kalau bisa tidur pun juga pakai masker karena terlalu dingin ya. Tapi puji Tuhan pada pagi hari ini dengan kekuatan dari Tuhan saya dimampukan untuk bisa melayani firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman dan perbuatan ya. Ada di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 22 dan 23. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 23. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yakobus pasal 2 ayat 22 dan 23. Sudah ketemu semuanya? 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus memberikan contoh salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Abraham. Bagaimana caranya mempraktekkan iman dan perbuatan itu ya. Kita semua tahu bagaimana Abraham, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia mendengar perintah Tuhan, ketika dia mendengar firman Tuhan, yang dilakukan adalah dia segera melakukannya, dia segera bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga disebutkan di sini dalam ayat yang kita baca, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi firman tidak cukup tahu atau mengerti tentang firman, tetapi melakukannya ya. Kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai iman ini. Di dalam warta sudah dituliskan di situ ya, pengertian dari iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seperti ini: kepercayaan, keyakinan atau kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab dan sebagainya. Kemudian juga ketetapan hati, keteguhan batin dan keseimbangan batin. Ini secara umum ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sikap seseorang ya untuk selalu mengandalkan Tuhan dan melepaskan diri dari kemampuannya untuk mengandalkan diri sendiri. Dan itu berlangsung secara terus-menerus. Coba buka dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, itu arti iman. Kalau dalam kitab Perjanjian Baru, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, pasti hafal semua ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sikap untuk percaya ini tidak cukup ketika dia diberitahu, kemudian tahu dan berhenti di situ saja, tidak. Tetapi percayanya ini akan berlangsung secara terus-menerus. Ya, jadi bukan sikap yang pasif tetapi yang aktif. Ya, kalau kita kembali dalam Amsal 3 ayat yang kelima tadi, ya. Ini ada praktek dari iman itu yang dipercayai di dalam ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, sikap yang aktif dalam beriman kepada Tuhan. Memang setiap orang punya sikap masing-masing atau pandangan masing-masing tentang iman. Iman itu adalah apa yang dipercayai. Dan pada pagi hari ini apa yang dipercayai adalah firman Tuhan. Saya kasih contoh, kalau kita sedang sakit, biasanya kita kemana? Periksa ke dokter. Kenapa harus ke dokter? Karena kita percaya dokter ini ya punya keahlian, memang tugasnya di situ untuk memeriksa, kemudian memberikan obat yang tepat, sehingga orang yang periksa bisa mendapatkan kesembuhan. Ya, misalnya saya sakit datang ke dokter, kemudian dokter menjelaskan, oh penyakitnya seperti ini, hasil tes darah seperti ini, maka harus melakukan ini dan ini, obatnya seperti ini. Terus saya pulang ke rumah, saya hanya percaya perkataan dokter, oh ya berarti saya punya penyakit ini, obatnya ini, ya sudah. Tapi saya tidak melakukan apa yang dikatakan oleh dokter. Apa yang terjadi? Ya tetap sakit. Karena apa? Cukup hanya tahu saja. Ya, percaya kalau dokter itu memang bagian medis bisa menyembuhkan, tetapi hanya tahu di situ saja, tidak melakukan apa yang disampaikan oleh dokter. Ya itu secara sederhana. Nah sekarang kalau kita posisinya untuk percaya kepada firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan, yang kita perbuat adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi iman kepada firman Tuhan tentu akan membawa kita tertuju kepada Tuhan, kepada Allah penguasa alam semesta ini, ya. Dan dia pun juga berinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus. Dan dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian prakteknya apa? Kalau kita sudah tahu hanya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Di warta juga saya tuliskan hubungan iman dan perbuatan. Ya, yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dia adalah sumber segala-galanya. Ya. Kita akan langsung menempatkan Tuhan sebagai Dia yang terutama, Dia yang memiliki segala-galanya. Ya. Dia juga sebagai sumber kepercayaan, sumber ketekunan, sumber pengharapan, penghiburan, dan sumber kasih karunia. Tidak ada yang lain. Ya. Ini bentuk dari iman yang benar akan langsung membawa kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan, ya. Kita akan langsung dibawa dan akan berdampak kepada apa yang kita lakukan. Yang kedua, hidup karena percaya, ya. Ada dua tokoh di sini. Yang satu Filipus
murid Yesus, kemudian yang satu perwira dari Kapernaum. Dua orang ini mewakili, yang satu hidup karena melihat, yang satu hidup karena percaya. Ya, Filipus murid Tuhan ketika disampaikan dalam Yohanes pasal 14, itu ada ayat yang dikatakan di sana, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di situ terjadi diskusi antara Filipus dengan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana bisa membuktikan, bagaimana bisa menyatakan kalau ada Tuhan, kalau Yesus benar-benar Tuhan. Nah, Filipus sikapnya adalah hidup karena melihat, dia butuh bukti. Sama dengan satu murid Tuhan yang lain yang namanya Thomas. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ya, ada satu peristiwa dia bertemu dengan murid dan termasuk Thomas. Thomas katakan apa? Sebelum aku menunjukkan jariku ke tangan dan lambung, baru dia bisa percaya ketika Tuhan Yesus membuktikan. Nah, itu hidup karena melihat, baru percaya. Tetapi perwira Kapernaum, dia katakan, Tuhan cukup katakan saja, pasti anakku sembuh. Nah, itu ya, hidup karena percaya. Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, dan dia melakukan. Dia yakin, ya, dia mengerjakan kepercayaannya itu. Hidup di dalam rencana Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Ini tentang rencana. Ya. Ada pertanyaan, apakah ketika merenungkan ayat ini kemudian manusia tidak boleh punya rencana, tidak boleh punya program? Coba lihat ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi setiap orang boleh punya rencana. Ya, tetapi dikatakan di sini rencana atau yang biasanya bentuknya sebuah harapan akan yang direncanakan, maka yang direncanakan ini diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku punya rencana mau pergi ke sebuah tempat. Aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Banyak yang sudah kita daftar di situ. Setelahnya kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa kita harus memiliki sikap yang seperti itu? Dikatakan di sini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak akan pernah tahu ke depan ini akan seperti apa. Banyak di sini yang merasa ketakutan mendengar berita-berita pada akhir ini. Ya, mungkin sempat merasa takut, khawatir. Kenapa kondisi dunia dengan iklim yang ada terjadi bencana di mana-mana? Ya, terbaru tadi malam di Hong Kong.
ya, angin kencang yang cukup kencang sekali, saya lupa berapa kecepatannya. Orang bisa jatuh karena terpaan angin itu. Ya. Kemudian di Jepang juga seperti itu, ya. Di banyak tempat terjadi bencana-bencana alam. Akhirnya orang bertanya-tanya, apakah ini waktunya sudah dekat? Apakah ini sudah waktunya Tuhan? Apakah seperti ini? Banyak yang khawatir, banyak yang takut, banyak yang was-was. Tetapi ayat ini menolong kita semua. Semua yang kita rencanakan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Itu bentuk iman dan perbuatan. Kita yakin kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Kita yakin kepada Tuhan yang memberikan pertolongan, penghiburan dan sukacita. Maka yang kita rencanakan kita serahkan kepada Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini mungkin sudah menjadi ayat emas buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita yakin bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Maka mari kita serahkan rencana kita kepada Tuhan. Kalau misalnya kita sudah merencanakan kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang terjadi? Kembali ke ayat ini. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Ya. Sekali lagi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah salah dalam menulis kehidupan kita. Benar ya? 5 tahun ke depan akan seperti apa, 10 tahun lagi akan seperti apa, Tuhan itu sudah tahu. Yang tidak tahu siapa? Kita. Ya. Dengan tindakan mari kita percaya kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita dalam setiap rencana kita. Maka apa yang kita harapkan tentu akan menjadi harapan yang baik, bukan harapan yang kosong. Ini yang poin D yang terakhir, ini yang penting. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita kembali kepada Abraham tadi, Abraham mendapatkan perintah Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan kemudian Abraham melakukan perintah Tuhan itu. Akhirnya apa? Ya, Abraham mendapatkan. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta banyak hal, tapi Tuhan menyediakan. Ya, apakah Abraham tahu kalau nanti dia akan punya banyak harta dalam bentuk ternak, kemudian punya banyak pegawai, punya tanah yang luas, bisa tinggal di tempat yang nyaman? Dia tidak tahu. Yang dia tahu, dia harus melakukan perintah Tuhan. Dan dia meyakini ketika dia melakukan itu, maka Tuhan pun juga akan menyediakan. Sama seperti ketika zamannya Nuh. Tahu kisahnya Nuh ya? Bagaimana mungkin dia membuat bahtera atau kapal yang besar, posisinya ada di atas bukit, tapi firman Tuhan mencatat Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh tidak tahu yang terjadi sebenarnya apa, ke depan itu seperti apa. Dia tidak bisa membayangkan. Tapi dia hanya melakukan
perintah Tuhan. Dan yang terjadi apa? Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ya, ini yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengimani firman Tuhan dan biasanya itu bertentangan dengan apa yang kita yakini dengan keyakinan pribadi. Kalau nanti aku seperti ini, aku melakukan ini, aku melakukan itu, gimana ya? Nah, itu bentuk kekhawatiran. Karena memang manusia tidak punya kekuatan untuk tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan. Kalau kita seringkali mendengar khotbah-khotbah, seringkali mendengar renungan-renungan, kemudian ada yang merasa kok ayat ini cocok yo, kok renungan ini cocok yo, atau mungkin kita merasa ditegur dengan firman Tuhan itu, maka yang harus kita lakukan apa? Ya, kita tidak melakukan perbuatan kita, tapi melakukan firman Tuhan. Artinya Tuhan masih mengasihi kita semua. Jadi di sini iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Iman tidak cukup hanya pengetahuan. Kita tahu Tuhan itu baik. Kita tahu Tuhan itu hebat. Wah, firman-Nya mengatakan, kita hafal Kejadian sampai Wahyu. Tapi hanya di sini. Tidak bisa dilakukan. Maka ya iman itu akan mati. Yang diyakini tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia mengimani dan mengamini firman dan kemudian melakukannya. Contoh dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka praktiknya apa? Ya, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara membawa hidup kita ini sebagai persembahan bagi Tuhan, kemudian bagaimana kita memperhatikan sesama, praktek kasih ini, ya, itu harus kita praktekkan. Tidak cukup hanya sebagai pengetahuan. Ya, di penutup, ya, di situ iman dan perbuatan bukanlah dua hal yang terpisah. Ya. Iman memotivasi perbuatan yang benar dan perbuatan menguatkan serta mewujudkan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Jadi sekali lagi, iman memotivasi perbuatan yang benar. Kenapa disebut memotivasi perbuatan yang benar? Karena yang sedang kita imani apa? Firman Tuhan yang adalah kebenaran. Maka yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu semua perbuatan yang benar di mata Tuhan. Ya, bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang tanya, katanya kamu orang beriman, mana buktinya? Ini melalui perbuatan. Jadi iman dan perbuatan harus dikerjakan bersama-sama, diwujudkan, karena itu untuk membangun keseimbangan dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, jadi sekali lagi tidak cukup kita tahu atau bahkan hafal firman ini, ya, mungkin sudah ada yang sampai hafal tanda bacanya, titik komanya dari Kejadian sampai Wahyu, istilahnya ngelontok, wah ya, tapi dia tidak mau praktek apa yang disampaikan dalam firman, ya nol hasilnya, tidak ada apa-apanya. Ya, apakah hidupnya sebagai orang benar? Tidak. Ya,
Mari kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini. Ulangan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tugas kita adalah mendengar firman, kemudian mengerti dan memahami firman itu. Kemudian apa? Kalau dalam keluarga, maka orang tua bertanggung jawab untuk apa? Mengajarkannya kepada seluruh anggota keluarga. 1 kali, 2 kali, berapa kali? Berulang-ulang. Ya, karena ini praktek dari apa yang diperintahkan Tuhan. Berulang-ulang, diajarkan. Dan kemudian ayat yang ke-24 dan 25, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan sudah memberikan pesan ini sejak awal. Setiap perintah itu harus dilakukan, harus dilaksanakan, karena apa yang difirmankan adalah tentang kebenaran. Ya, disebutkan di sini, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar. Benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, karena melakukan kebenaran itu. Ya, mari kita bersama-sama mempraktekkan ya apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Apapun itu, ketika kita mendengar firman, kita berusaha untuk mengamini, ya, meyakini, mempercayai setiap firman itu. Dan selanjutnya, firman itu tidak cukup kita tahu, tidak cukup berhenti sebagai pengetahuan, tetapi mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Saya undang setiap pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita merenungkan melalui pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
bagi kakiku. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Melalui firman-Mu, setiap kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menganugerahkan untuk kami mengandalkan Engkau setiap waktu, setiap saat. Biar dalam kehidupan kami selalu mengisi hidup kami dengan setiap firman-Mu yang akan terus membangkitkan iman percaya kami. Dan saat kami mendengar firman-Mu, Engkau memampukan kami untuk kami mengerti dan memahami, sehingga kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu. Ya Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan setiap kelemahan-kelemahan yang membuat kami juga seringkali khawatir akan kehidupan kami.